Halo semuanya, kali ini kita akan mengulik keberadaan patung Hermes yang berdiri gagah di halaman belakang Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih populer disebut sebagai Museum Fathahillah. Kisah dan misteri patung ini terkait simbol tongkat dengan dua ular melilit gagangnya bernama Caduceus. Akan dibahas juga berdasarkan riset yang saya lakukan pada 2008 saat menulis novel The Jakarta Secret, Misteri Simbol Iblis di Jakarta, yang terbit pertama kali di tahun 2009. Tanpa perlu berpanjang lebar, inilah kisahnya. Halaman belakang Stadhuis atau kantor Gubernur Hindia Belanda yang kini menjadi Museum Fathahillah bukanlah tempat yang asli untuk patung Hermes yang ada sekarang. Dulu, patung ini ada di sebuah kebun rumah Carl Wilhelm Stolz di wilayah Meester Cornelis alias Jatinegara. Rumah ini belum diketahui di mana letak persisnya. Disitulah patung Hermes ini berasal. Sejarah patung Hermes terkait erat dengan Carl Wilhelm Stolz. Dia seorang pedagang asal Jerman, salah satu dari ribuan pedagang Eropa yang mencari cuan di Batavia pada awal abad ke-19. Stolz datang ke Hindia Belanda sebagai konsul dagang dan awalnya bertugas di Banjarmasin, lalu ke Sibolga, lalu pindah lagi ke Batavia. Di Buitenzorg atau Bogor sekarang, pada tahun 1897, Carl menikahi seorang gadis Swiss bernama Mathilda Jenny. Stolz adalah rekanan banyak pejabat Hindia Belanda, sebab itu dia dengan mudah memperoleh kewarganegaraan Belanda. Tidak ada catatan bagaimana dan dengan lobby semacam apa atau lewat mana Stolz bisa memiliki banyak rekanan pejabat tinggi Hindia Belanda. Yang jelas, Stolz adalah pedagang dan banyak pejabat tinggi kolonial sebagai rekannya. Di tahun 1900, Stolz diizinkan membuka toko di Rijksstraat atau sekarang kita kenal sebagai Jalan Veteran nomor 28. Nama tokonya Jenny & Co, mengambil nama istrinya yang sangat dicintainya. Toko ini menjual aneka barang logam dan barang pecah belah yang didatangkan dari Geislingen, selatan Jerman. Tokonya berkembang pesat, hingga dalam waktu singkat dia bisa membuka cabang di Surabaya dan Semarang. Pada sekitar tahun 1920, Stolz mendapatkan patung Hermes dari Hamburg. Stolz sangat menyukai patung ini, sehingga dia tidak mau menjualnya. Dia ingin memiliki sendiri patung tersebut. Stolz mengeluarkan patung itu dari tokonya dan memindahkannya ke kebun rumahnya di daerah Meester Cornelis. Namun agaknya sang istri kurang berkenan. Mathilda Jenny merasa tidak nyaman dengan patung Hermes yang telanjang tersebut dan menganggapnya kurang sopan. Berkali-kali Jenny minta pada suaminya agar memindahkan patung tersebut. Namun Stolz selalu mencari alasan untuk menundanya, sampai istrinya kemudian meninggal di tahun 1930 di Den Haag, Belanda. Sepeninggal Jenny, Stolz merasa sangat kehilangan. Dia tidak lagi bersemangat mengelola tokonya yang penuh dengan kenangan. Dia lalu menjual semua tokonya. Namun, sebelum itu Stolz menyempatkan diri memenuhi permintaan istrinya tersebut. Stolz memboyong patung Hermes tersebut dari kebunnya, lalu menghadiahkannya kepada pemerintah kota Batavia sebagai tanda terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdagang di Hindia Belanda. Kebetulan, saat itu pemerintah Batavia tengah getol mempercantik kota. Oleh pemerintah kolonial, patung Hermes yang indah tersebut kemudian ditempatkan di sisi selatan Jembatan Harmoni yang sudah dibangun sejak tahun 1905. Kita tahu, Harmoni adalah pusat sosialita pejabat-pejabat tinggi kota Batavia. Dalam perjalanannya, patung ini sempat beberapa kali dicat mengikuti warna jembatan.
Patung Hermes merupakan salah satu saksi sejarah perjalanan kota Batavia yang kini menjadi Jakarta. Namun pada tahun 1999, usai kerusuhan Jakarta pada Mei 1998, patung ini dikabarkan raib dari Jembatan Harmoni. Namun, ternyata patung tersebut sempat diselamatkan dan sudah berdiri di halaman belakang Museum Fathahillah seperti sekarang. Karl Stoll sendiri meninggal dunia dalam penjara Jepang dan dimakamkan di Semarang pada akhir Maret 1945, 5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Patung Hermes ini sama dengan meriam si Jagur, bukan benda asli Museum Fathahillah. Patung Hermes baru ada di Museum Fathahillah pada tahun 1999. Sedangkan yang kita lihat di Jembatan Harmoni sekarang adalah patung Hermes replika yang sengaja dibuat dan ditempatkan di situ sebagai pengingat jika di tempat itu pernah ada patung Dewa Hermes berdiri. Keterangan resmi pemerintah tentang Hermes bisa dilihat di tulisan yang diembos pada plat kuningan yang ada di bawah bola dunia yang diinjak patung Hermes. Inilah keterangan pemerintah itu. Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah anak dewa Zeus. Dia merupakan dewa kerumunan orang, perdagangan, penemuan baru, dan atlet, serta pelindung para pejalan kaki. Hermes ditampilkan dalam posisi sedang berlari, bertumpu pada satu kaki bersayapnya, yang melambangkan kecepatan sambil memegang tongkat bersayap berlilitkan 2 ekor ular. Di bagian bawahnya lagi dengan ukuran huruf yang lebih kecil tertulis, patung perunggu ini adalah patung Hermes yang asli yang semula terpasang di sisi selatan Jembatan Harmoni sejak abad 20 pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Pada tahun 1999 terjadi perusakan yang mengakibatkan bagian kaki dan alas patung harus diperbaiki. Demi kelestarian benda cagar budaya, maka dibuat duplikatnya dan dipasang di tempat semula dalam tanda kurung Jembatan Harmoni. Sedangkan patung asli dipasang di Museum Sejarah Jakarta. Jakarta, Juli 2000. Konservasi patung dikerjakan oleh Ars Stupa Group. Alkisah, patung Hermes yang asli ini pada tahun 1990-an pernah mau dibeli oleh seorang kolektor barang antik dari Singapura seharga 1 miliar rupiah. Saat itu, kurs dolar AS terhadap rupiah masih di bawah 3 ribuan. Dengan kurs dolar sekarang yang nyaris mencapai 15 ribuan, harganya tentu berlipat-lipat. Tinggal dikalikan saja. Namun, untunglah Pemprov DKI tidak tergiur. Bagi orang yang memahami simbologi, ilmu tentang simbol-simbol, Hermes memang istimewa. Ini adalah simbol paling nyata dari persaudaraan misterius tertua di bumi, Brotherhood of the Snake, atau persaudaraan ular. Ada pada patung itu, tepatnya pada Caduceus, tongkat dengan 2 ular melilit yang dipegang tangan kirinya. Ada pesan-pesan tersembunyi yang melekat padanya. Caduceus memang menjadi simbol khas Hermes. Namun, simbol tongkat yang dililit ular sebenarnya bukan hanya milik Hermes. Ada beberapa dewa yang juga memegang tongkat dengan ular. Salah satunya Aesculapius. Dewa penyembuh itu juga punya tongkat yang dililit ular. Hanya saja, ular yang ada di tongkat Aesculapius walau besar namun cuma 1 ekor, bukan 2 ular kecil seperti yang ada di Caduceus Hermes. Selain Hermes dan Aesculapius, dewa Apollo pun membawa-bawa ular. Apollo adalah dewa musik, inspirasi dari nafsu manusia untuk menjelajah keluar angkasa. Dan Apollo adalah ayah dari Aesculapius, sekaligus Tuhan, dalam tanda kutip, bagi kelompok homoseksual alias gay. Simbol ular pada patung-patung kuno dan juga pada pahatan atau desain bangunan lama merujuk pada kepercayaan kuno persaudaraan ular
yang jejak sejarahnya bisa dilihat dari mitologi, legenda, sejarah peradaban dunia hingga budaya pop. Ini merupakan simbol paling mudah yang terlihat dibanding simbol lain yang kebanyakan disamarkan. Menariknya, dalam perjalanannya pernah ada suara-suara yang meminta agar benda-benda peninggalan kolonialisme dihilangkan atau dihancurkan. Patung Hermes sendiri yang ada sekarang merupakan sisa, karena dulu pernah ada juga patung Hermes di sekitaran lapangan banteng, yang entah di mana keberadaannya sekarang. Menurut saya, biarkan saja benda-benda termasuk bangunan warisan zaman kolonial dijaga, dirawat, dan dipelihara. Karena sejatinya yang harus dihancurkan bukanlah benda-benda mati atau bangunan-bangunannya, melainkan mentalitas kolonialnya. Yang harus dihancurkan adalah perilaku korup. Yang harus dibasmi adalah sifat feodal, yang salah satu cirinya selalu merasa lebih penting ketimbang rakyat kebanyakan. Kemana-mana minta didahulukan dan diprioritaskan. Yang harus diperangi adalah kebiasaan berbohong kepada rakyat kecil. Semuanya itu yang harusnya dihancurkan, bukan barang-barang atau benda mati. Setuju kan? Nah, sekian dulu pembahasan mengenai patung Hermes ini. Nanti akan ada pembahasan mengenai hal-hal yang menarik dan jarang diketahui orang dalam segi sejarah dan simbolisme. Dan juga update tentang Jakarta kekinian. Sebab itu, bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi atau update-nya. Like dan share juga. Jika ada saran, pertanyaan, ataupun komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.